Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Jemaah Masjid At-Taqwa ya, desa Pakulan yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali masih diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan dan juga umur panjang sehingga kita bisa bersama-sama hadir bermuajah bil wujuh, bertemu atas izin Allah. Dan pertemuan kita pada malam hari ini pertemuan yang diridhoi oleh Allah, berpahala dan insyaallah berkah manfaat fid dini ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada suasana kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi, imamnya para rasul, sekaligus nabi dan juga rasul yang kita harapkan syafaatnya fi yaumil kiamat kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, ngapunten nggih kawula niki rombongan dari SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga. Nah, ini dalam rangka Qiyam Ramadan ya, dalam rangka untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Alhamdulillah kami bisa silaturahim dengan Bapak Ibu semuanya, wabil khusus jamaah Masjid At-Taqwa yang desa Pakulan. Jadi tujuan kami hanya itu, silaturahmi Qiyam Ramadan, yaitu saja ya, daripada di rumah rubung-rubung ya, lebih baik ayolah kita yang tarhim sekalian, tarawih dan silaturahim. Kan ini kan ajaran Nabi ya, jadi ini kami programkan memang ya, setiap tahun kami programkan untuk mengadakan tarhim, dan ini bergilir. Ini rombongan yang kedua ya, di sebelah selatan ini Pakulan. Nah, kemudian rombongan yang pertama kami ada juga di Kutasari, Desa Limbangan yang sana ya. Jadi ada dua rombongan, kami pecah menjadi dua, dibagi menjadi dua, satu ke Kutasari Limbangan ya, yang satu ke sini Pakulan Masjid At-Taqwa. Ya, tujuannya itu tadi silaturahim ya, dan juga Qiyam Ramadan ya, Qiyam Ramadan. Yang pertama silaturahim jelas ajaran Islam diperintahkan di dalam agama kita. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini kita semuanya dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, mendapatkan anak-anak cucu yang soleh-solehah, dan mudah-mudahan berilah husnul khatimah. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga kami kultum, ini orang mawon kerjanya ada sambutan yang dari pertama dari tuan rumah yang cepat catur nanti ya, kita potong dulu
Nanti Mas Sarto ini sambutan ya, dari sekolahan. Baik, untuk kultum saya, ya, untuk saya tidak jauh-jauh dari nama masjid ini, takwa saja. Ya, takwa. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 nih, ya, yang dari dasar pulau panjenengan lampai siam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, jadi ya, ayat ini memanggil khusus bagi mereka yang beriman. Yang belum beriman berarti tidak terpanggil. Makanya di luar sana, ya, siang-siang kita sering menjumpai orang-orang pada nggak puasa, berarti mereka itu memang belum beriman, itu saja. Ya, nggak usah terlalu banyak pikiran. Memang yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Ya, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, takwa itu menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Intinya orang yang bertakwa itu adalah menjadi manusia yang terbaik. Menjadi manusia yang terbaik itu butuh proses, Bapak Ibu. Ya, jadi tidak langsung, ya, serta merta langsung menjadi baik, tidak. Ular saja berproses, ya. Untuk bisa menjadi kupu-kupu, ular itu puasa jadi kepompong. Ya ayyuhalladzina amanu, ular berarti. Kutiba alaikumus syiyam, puasa jadi kepompong. La'allakum tattaqun, jadi beras apa? Dari apa? Kupu-kupu maksudnya. Dari kupu-kupu. Ketika ular masih ular dulu itu tidak disukai orang, semua benci sama ular. Dan ular itu rakus, apa-apa dimakan, musuhnya banyak. Para petani dibuat jengkel, dibuat marah, tanamannya habis dimakan dalam satu malam. Nah, ini ular. Tapi kemudian setelah ular puasa, kemudian menjadi kupu-kupu, ya. Siapa yang nggak suka sama kupu-kupu? Dari mulai anak-anak, orang tua, laki-laki, perempuan, semuanya suka sama kupu-kupu. Dan kupu-kupu pun makannya ini pilih-pilih, tidak mau makan makanan yang lain selain yang manis, sari bunga, madu. Nah, ini gambaran orang yang bertakwa seperti itu. Ya, jadi nggak mau makan makanan yang tidak baik, nggak mau makan makanan yang tidak halal. Nah, ini, ya, ibaratnya kupu-kupu seperti itu. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang lain, ya ayyuhalladzina amanu, pagi, ya, kutiba alaikumus syiyam, dimasukkan ke dalam rice mill. La'allakum tattaqun, kemudian menjadi apa? Beras. Ya, jadi kan proses, ya, dari padi, ya, kemudian dimasukkan ke rice mill, kemudian menjadi beras, ya, menjadi yang terbaik. Nah, itu logikanya. Kemudian, jadi yang mau saya katakan, ya, berdasarkan ayat tadi Al-Baqarah 183, itu ada input dan ada output. Ya, jadi kalau kata Pak Didik itu seperti itu, ya, ada inputnya, ada outputnya. Ya ayyuhalladzina amanu, inputnya itu orang-orang yang beriman, ya, itu inputnya. Kutiba alaikumus syiyam, berpuasa, la'allakum tattaqun, nanti menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang
yang bertakwa seperti apa gambarannya? Ya, orang yang bertakwa adalah orang yang mempergunakan semua potensi yang ada pada dirinya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita punya mata, kita aktifkan mata kita untuk beribadah. Kita punya tangan, kita aktifkan tangan kita untuk beribadah. Kita punya kaki, punya telinga, punya mulut, semuanya aktifkan kita untuk beribadah. Ini yang disebut dengan Iqra, yang dimaksud dalam Al-Quran surat Al-Alaq itu Iqra, bacalah. Ya, jadi membaca itu adalah mengaktifkan potensi yang ada, panca indera kita semuanya semata-mata untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ya sekarang kita bukannya lagi berlomba untuk menghatamkan Al-Quran pintu bolak-balik. Bukan sekedar itu saja, tapi bagaimana kita kemudian mentadaburi Al-Quran, mempelajari isinya, paham ayatnya, ya, lantas kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya yang disebut dengan la'allakum tattaqun, seperti itu. Ya, jadi hati-hati kau punya mulut, hati-hati kau punya mata, hati-hati kau punya telinga, punya tangan, punya kaki, dan sebagainya. Nah, ketika kita diberi potensi yang luar biasa oleh Allah, panca indera, anggota tubuh, ya, yang sangat luar biasa ini tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, maka itu akan diancam oleh Allah, akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf 179, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh akan menjadi penghuni neraka jahanam kebanyakan terdiri dari golongan jin dan manusia. Siapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberi hati, tapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Lahum a'yunun, mereka diberi mata, tapi matanya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, tidak mau membaca ayat-ayat Allah. Lahum adanun, mereka diberi telinga, tapi telinganya tidak mau dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka itu seperti apa? Binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih rendah lagi. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang lalai, mereka itulah orang-orang yang lupa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, apapun kapasitas kita, yang namanya manusia pasti lalai, pasti punya sifat lalai, lupa. Nah, makanya tugas kita salah satunya adalah amar ma'ruf nahi munkar, nasihat menasehati, ingat mengingatkan. Wong sing jenenge manusia itu punya sifat lalai, yang lalai. Makanya tugas kita ingat mengingatkan. Nah, ini ya Bapak Ibu yang saya hormati. Ya, jadi ya, kalau ada pertanyaan, sudahkah kita bertakwa? Ya, kita sudah berpuasa berpuluh-puluh tahun lamanya, rutinitas. Ya, jadi puasa Ramadan setiap tahun kita jalani. Ya, sudahkah berpengaruh kepada diri kita, pada akhlak kita? Ya, sebagaimana dulu Nabi Muhammad SAW diutusnya kerasulan, ya, ke dunia ini juga tujuannya adalah untuk memperbaiki
akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Ya, jadi sekali lagi ya, ada korelasinya. Ibadah tidak hanya sekedar bagaimana kita hablum minallah saja. Ibadah tidak hanya sekedar kita itu berdiri lama di masjid, sujudnya lama, rukuknya lama, tidak sekedar itu. Sama ketika kita menjalani puasa, tidak sekedar hanya menahan makan dan minum saja, tapi nilai-nilai sosialnya ini, ya, fungsi sosial jangan sampai kita abaikan. Jangan sampai kita abai kepada sesama. Jangan sampai kita kemudian melecehkan sesama, sombong dan seterusnya. Dahulu ya, iblis di surga itu diturunkan dari surga lantaran dia itu tidak mau sujud kepada Adam. Sujud dalam hal ini adalah menghormati. Iblis tetap taat kepada Allah, ya. Tapi gara-gara dia itu tidak mau sujud kepada Adam, ini yang kemudian diusir oleh Allah, yang dilaknat oleh Allah dari surganya Allah. Ya, jadi ini memberikan pelajaran kepada kita, ya. Jangan hanya kemudian kita mementingkan ibadah vertikal saja, lantas kemudian ibadah yang sifatnya horizontal kita abaikan. Kita melecehkan sesama, merendahkan orang lain, menganggap, memandang sebelah mata dan sebagainya. Nah, inilah termasuk virusnya iblis. Kita harus jauh-jauhi sifat-sifat yang seperti itu. Inilah ya, jadi adab akhlak kita kepada sesama jangan sekali-kali kita kesampingkan. Jangan mentang-mentang kita kemudian yang penting ibadah kepada Allah saja, ibadah vertikal saja, sholat, puasa, ya, haji, yang penting itu saja, tapi kemudian ibadah hablum minasnya diabaikan. Nah, sekali lagi ini adalah hal yang keliru yang saya katakan, ya, hal yang keliru. Ya, bagaimana dulu Nabi SAW ketika berdakwah, ya, sangat mencintai umatnya, ya. Ketika beliau itu dilempari batu ketika hijrah ke Taif, malaikat itu menawarkan diri, "Wahai Muhammad, kau adalah kekasih Allah. Jika engkau mau akan angkat gunung Uhud ini, akan aku timpakan kepada mereka yang menghinamu Muhammad. Kau ini utusan Allah." Berani-beraninya itu orang kafir melecehkan. Tapi apa kemudian kata Nabi? Jangan wahai Jibril. Dia itu berbuat seperti itu lantaran dia itu tidak tahu. Ya, kita doakan saja barangkali nanti suatu saat dari anak keturunan mereka, cucu-cucunya ada yang mau bertauhid, menyembah Allah, mengesahkan Allah. Nah ini, nah jadi kesabarannya luar biasa ya dalam menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, otomatis sebagai makhluk sosial, ya otomatis kita itu akan senantiasa selalu ya bergesekan dengan sesama, itu pasti ada. Jangan kemudian menjadi hambatan. Ya, Nabi Muhammad SAW orang yang paling baik saja masih banyak musuhnya. Ya, apalagi pulau panjenengan. Nah, tentu saja ya berbagai halangan, rintangan ya untuk dakwah ya Islamiyah ini tentu saja masih banyak sekali tantangan dan juga hambatannya. Tapi sekali lagi ya kita harus hadapi dengan penuh kesabaran, penuh keikhlasan. Ini adalah merupakan tantangan yang harus kita hadapi. Ya. Jadi semuanya itu
romantika kehidupan. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah ucapan yang terbaik. Jadi orang yang bertakwa, sekali lagi dia harus bisa menjaga lisannya. Ya, hati-hati dengan lisan. Kelihatannya sepele, banyak orang yang menyepelekan, tapi lisan ini bisa mengantarkan kita ke surga, juga bisa sebaliknya mengantarkan kita ke neraka gara-gara nopo lisan. Makanya Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik-baik saja. Jikalau tidak bisa berbicara baik, maka lebih baik diam. Hanya ada dua pilihan, berkata baik, diam saja, tidak ada pilihan lain. Demikian ya, dan kalau tutup dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Ya, selanjutnya nanti ya akan dijelaskan. Kami kesini membawa rombongan catur yang nanti sebagai sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.